Sebelum kita memulai, mohon di-subscribe dan klik loncengnya untuk supaya kita bisa mengembangkan video ini dan menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membahas fitnah atau gosip itu sangat membahayakan bagi orang Kristen. Kata-kata itu berkuasa, bisa membangun dan bisa menghancurkan hidup seseorang. Kita ini adalah penikmat, pendengar cerita dari seseorang. Semakin heboh yang diceritakan, semakin nikmat kita mendengarkannya. Apakah kita pernah berpikir, gosip atau fitnah, apakah itu benar di dalam Kristenan? Tidak sedikit orang Kristen yang mempunyai sifat seperti ini, dan kita bahkan menjadi penyalur mereka untuk meneruskan berita-berita yang belum tentu benar dan belum tentu itu benar sesuai fakta yang terjadi. Sadar atau tidak sadar, kita ini adalah seorang pendongeng yang terburuk di dalam dunia. Kita mempunyai keinginan sangat tinggi untuk mengetahui kepribadian orang-orang yang di sekitar kita, walaupun belum tentu kebenarannya seperti yang kita bayangkan. Yakobus 3 ayat 4-5 dikatakan, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Fitnah dan gosip sama sepertinya penyakit kanker, penyakit yang menyebar. Banyak orang menganggap fitnah atau gosip itu adalah suatu hal yang biasa. Kalau kita mendengar dan mentolerir yang fitnah, sama saja kita berbagi fitnah dengan orang yang menyebarkan fitnah dan gosip tersebut. Kita harus bersikap tegas untuk menolak yang berbau namanya gosip atau fitnah. Tuhan menekankan bahwa kita harus saling menolong dan menghibur. Dan bahkan juga kita harus saling membangun. Efesus 4 ayat 29 mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataanmu untuk membangun seseorang, sehingga orang yang mendengarkannya akan beroleh kasih dari Tuhan." Mulut kita bisa dipakai untuk melakukan yang besar, bisa memberkati dan juga bisa membangun karakter-karakter orang yang di sekitar kita. Tetapi dari mulut juga akan membangun fitnah dan juga bisa menghancurkan karakter seseorang. Yakobus 3 ayat 10 dikatakan, "Dari mulut yang satu akan keluar berkat dan kutuk." Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Sehingga orang menganggap fitnah dan gosip itu adalah hal yang biasa. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambahkan kefasikan seseorang. Di sini bukan saya berlebihan, tapi memang itulah yang terjadi. Tanpa disadari, kalau kita suka berdiskusi secara sederhana, bisa dipastikan akan keluar kata-kata negatif maupun keluhan tentang seseorang. Kalau kita mendengarkan cerita dari seseorang, kita harus benar-benar bisa menyaringnya dengan baik, karena sesuatu yang kita terima belum tentu benar apa yang terjadi. Pikiran kita akan selalu timbul prasangka-prasangka orang yang kita dengar. Kalau itu yang menyenangkan hati kita dan pikiran kita bisa transferkan lagi ke orang lain. Akibat dari fitnah dan gosip akan timbul sebuah perpecahan, perselisihan dan rasa curiga. Inilah yang menjadi target iblis untuk menghancurkan manusia. Dia akan berusaha untuk menghancurkan perikatan persaudaraan di dalam Kristus. Amsal 16 ayat 28, "Orang yang curang akan menimbulkan pertengkaran. Seorang pefitnah akan menceraikan sahabat yang karib." Karena fitnah dan gosip itu adalah sebuah hal yang kecil, tapi bisa menjadi hal yang besar. Bahkan dari yang sederhana akan bisa menjadi runyam, seperti benang kusut. Akibatnya, dari yang benang kusut ini akan timbul perselisihan dan pertengkaran antara pertemanan, kekeluargaan, dan persahabatan. Ibarat kata air yang bersih dan tenang, saat mulai diaduk dengan kencang, maka air itu akan berubah menjadi keruh dan kotor. Itulah Tuhan mengajarkan supaya kita
harus saling mengasihi satu sama lain. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagaimana supaya kita bebas dari gosip dan fitnah? Pertama, yang paling utama supaya kita bebas dari gosip dan fitnah adalah tetap tumbuh di dalam cinta Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tanyakan kepada diri kita, kalau kita cinta kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menceritakan orang lain. Tanyakan kepada diri kita, perkataan kita ini membangun orang lain, membangun kasih, atau hanya merusak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita mengatakan kita mengasihi orang lain, dengan berjalannya waktu, kita tidak akan pernah mau mengkhianati orang lain, apalagi mau mengatai orang tersebut. Kalau istilah sekarang, menusuk orang dari belakang. Kita perlu berdoa supaya kita bisa mengasihi seseorang dengan tulus. Kalau seseorang itu salah terhadap diri kita, sudah seharusnya kita mendoakan mereka, bukan membicarakan mereka. Karena itulah salah satu cara supaya kita bisa membantu merubah karakter orang tersebut. Mungkin orang tersebut sudah salah sama kita. Jangan pernah kita menceritakan kesalahan orang tersebut. Tetapi kita datangin mereka, kita diskusi dengan mereka, kita klarifikasi dengan kasih yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Saya percaya air yang keruh, kalau kita tabur dengan kasih, akan menjadi jernih dan tenang. Dengan kita membagikan kasih, itu sudah pertanda awal kita menghadirkan kedamaian dan ketenangan bagi semua orang. Ada hal yang harus kita pelajari. Kalau kamu mendengarkan fitnah atau gosip tentang seseorang kepada dirimu, janganlah biarkan hal itu menyebar dan biarkan gosip berakhir di diri kamu. Amsal 26 ayat 20, bila kayu habis, padamlah api. Bila memfitnah tak ada, redahlah pertengkaran. Kalau kita mendengarkan fitnah atau gosip tentang orang lain, justru kita sudah menularkan racun dan memasukkan racun di dalam hidup kita. Itu juga berarti kita sama buruk ya dengan pemfitnah dan penggosip yang kita dengar. Ada banyak orang akan membela diri dan membenarkan apa yang mereka ceritakan. Mereka mencoba bertahan dengan kebenaran yang mereka terima. Saat kita berhadapan dengan fitnah, kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Kita harus bisa memancarkan semangat untuk orang lain dan harus melawan gosip atau fitnah dengan menegur mereka, ataupun kalaupun sudah sesuai dengan fakta, cukup sampai di mereka saja. Karena itu berjaga-jagalah setiap perkataan kita, karena hidup kita ditetapkan untuk menjadi berkat, bukan kutuk untuk orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Teruslah kita menjadi berkat untuk orang lain. Pergunakan perkataan kita dengan perkataan-perkataan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya, kalau perkataan kita berubah, orang yang mendengarkannya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena apa yang kita terima, kita harus berikan kepada orang lain. Jangan pernah kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kita hidup harus menjadi berkat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.